KUHP itu khususnya di bab 9, buku pertama itu tentang kejahatan. Di situ tidak dijumpai ya, tidak ada kita temukan rumusan atau pengertian atau definisi mengenai percobaan, tidak ada. Ya. Di dalam KUHP itu hanya merumuskan batasan mengenai kapan dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana. Itu bisa dilihat di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP yang disadur oleh Profesor Mulyatno ya. Kita lihat terjemahan yang ini kan KUHP itu terjemahan dari bahasa Belanda ya, dari bahasa Belanda. Nah, itu disadur diterjemahkan oleh Mulyatno ya. Di situ pasal 53 ayat 1 itu dikatakan bunyinya begini, mencoba melakukan kejahatan dipidana ya. Mencoba melakukan kejahatan dipidana. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Nah, gitu ya. Di sini tidak ada pengertiannya. Pengertian percobaan itu tidak ada. Hanya batasannya atau unsur-unsurnya. Syarat-syarat dapat dipidananya percobaan itu. Nah, ini yang saya kemukakan di awal perkuliahan ini bahwa mencoba melakukan kejahatan itu pidana, padahal baru percobaan. Artinya tidak dilaksanakan, tidak selesai perbuatannya, hanya mencoba saja. Nah, ini yang Anda harus kaitkan dengan bunyi dari pasal 1 ayat 1 KUHP ya. Jadi bunyinya asas legalitas itu kurang lebih artinya tidak ada satu perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah ditentukan lebih dahulu di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu syaratnya. Jadi, walaupun mencoba melakukan kejahatan itu belum selesai, belum terpenuhi, tetapi oleh pasal 53 itu dianggap merupakan kejahatan. Ya. Oleh karena itu dapat dipidana, kan gitu ya. Walaupun tidak selesai, dengan catatan syarat-syaratnya harus ada, yaitu niat telah nyata, ada permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan karena kehendak si pelakunya. Dia mau selesai tapi tidak selesai karena di luar kemauannya. Nah, kira-kira begitu ya. Sehingga itu merupakan syarat, ya, merupakan ketentuan dari dapat dipidananya perbuatan mencoba melakukan kejahatan itu. Ingat bahwa di dalam pasal 53 itu hanya menghukum orang yang mencoba melakukan kejahatan. Ya. Kalau pelanggaran berat. Nah, jadi Anda harus kritis ya. Bunyi dari pasal itu seperti itu. Ini bunyi pasal 53 ayat 1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana. Artinya kalau bukan kejahatan berarti pidana. Ya, itu kira-kira walaupun dicoba tapi kalau bukan kejahatan itu berarti bukan dipidana. Nah, bagaimana komentar Barda Nawawi Arif ya
Bardawan Nawawi Arif ini seorang guru besar hukum pidana di Undip ya. Beliau ini juga ahli di bidang pidana, profesor ahli ataupun guru besar di bidang hukum pidana. Nah, menurut Profesor Bardan Nawawi Arif ini bahwa redaksi pasal 53 KUHP tersebut jelas tidak merupakan suatu definisi. Nah, jadi bunyi dari pasal 53 itu bukan definisi, melainkan hanya merumuskan syarat-syarat atau unsur-unsur yang menjadi batas antara percobaan yang dapat dipidana dengan yang tidak dapat dipidana. Yang dapat dipidana itu apabila niat sudah ada, sudah ternyata, dan permulaan pelaksanaan sudah ada, serta pelaksanaan itu tidak selesai semata-mata bukan karena kehendaknya sendiri. Nah, itu baru dapat dipidana. Kalau tidak, berarti tidak dipidana. Nah, itu kira-kira penjelasan yang diberikan oleh Bardanawawi atas terjemahan tentang ataupun rumusan dari percobaan yang terkandung di dalam pasal 53 KUHP tersebut. Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Profesor Projodikoro. Ini ada juga bukunya ya Anda. Tapi kayaknya sekarang itu sudah sulit. Bukunya itu sudah lama karena Profesor Projodikoro ini mungkin sudah almarhum juga. Nah, ini dikatakan bahwa pengertian percobaan di dalam KUHP itu tidak dirumuskan secara tegas. Istilah percobaan itu hanya merupakan suatu pengertian teknis ya. Yang ada agak banyak segi atau aspeknya. Ya, jadi termasuk sebagaimana yang dikemukakan oleh Bardanawawi tadi bahwa pasal 53 KUHP itu hanya itu bukan definisi, tetapi hanya menentukan syarat-syarat dapat dipidananya suatu percobaan. Nah, sehingga dengan demikian maka bisa kita dapat sebagai informasi dalam pengertian ataupun di dalam pendapat-pendapat dari guru besar hukum pidana ini tadi, menjadi persoalan dalam hukum pidana bahwa pemidanaan itu tidak saja dapat dijatuhkan terhadap suatu perbuatan yang selesai saja. Jadi dari awal itu, awal perkuliahan ataupun awal dari PowerPoint saya itu saya kemukakan bahwa pada umumnya supaya dapat dipidananya suatu delik atau suatu perbuatan, maka harus ada 4 syarat kemarinnya. Anda ingat catatan awal yang saya kemukakan itu. Karena itu saya anggap penting. Ya, persyaratannya harus ada subjek hukumnya, yaitu manusia, dan harus memenuhi rumusan delik, dan ada sifat melawan hukum, dan ada sifat menentukan tentang syarat-syarat ataupun batasan dapat dipidananya suatu perbuatan percobaan tadi. Dapat dipidana atau tidak. Nah, kita lihat bunyi dari atau rumusan dari pasal 53 ayat 1. Demikian, percobaan
percobaan terhadap kejahatan dipidana jika niat petindak telah dinyatakan dengan adanya permulaan pelaksanaan tindakan dan pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan di luar kehendaknya. Maksudnya di luar kehendak si pelaku. Sebenarnya dia tidak pernah memikirkan untuk mengurungkan dirinya untuk tidak selesai. Hanya karena di luar kemauannya, tapi tidak selesai perbuatannya itu. Ya. Ayat 2-nya dikatakan, maksimum pidana pokok yang ditentukan terhadap kejahatan itu, maksudnya kejahatan melakukan percobaan terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi dengan sepertiganya, ya, dikurangi dengan sepertiganya. Nah, jadi ini mengenai ancaman pidananya, karena percobaan melakukan kejahatan itu tidak selesai, sehingga ancaman pidananya, hukuman pokok dikurangi sepertiga. Karena memang tidak selesai, tetapi pembuat undang-undang merasa bahwa perbuatan seperti itu juga merupakan perbuatan jahat, walaupun tidak selesai. Oleh karena itu, pembuat undang-undang menentukan supaya tindakan melakukan percobaan terhadap kejahatan itu dapat dipidana.